lagi ngegambar sebuah lingkaran sihir. Si iblis Mikaela dikejar terus-terusan, dibuntutin sama Asuramaru. Dan di situ dia kayak mengolok-ngolok si Shikama Doji yang selama ini dia rasa tuh kuat banget gitu ya. Terus kemudian dia ngeluarin dari dadanya, dari dalam dadanya pedang, yang mana itu adalah pedangnya Mikaela. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, selamat datang kembali di Speak. Mari kita lanjutkan kembali dongengin Owari no Seraphnya. Kali ini kita akan bahas di chapter 99, chapter 100. Di part kali ini akan semakin jelas apa niatan, misi, dan tujuannya Guren, serta bagaimana para iblis yang dipimpin Asuramaru berhasil atau tidak mengobrak-abrik dunianya iblis Mikaela. Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, dan subscribe untuk menyaksikan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai ceritanya. Mari kita buka dengan melanjutkan dari part kemarin itu. Kalau kalian ingat, si Shikama Doji alias progenitor pertama itu berhasil dijinakkan gitu ya, di nerf dengan suntikan serum yang disuntikin sama Mahiru yang terkoneksi ke tubuhnya si Shinoa. Nah, kali ini kita melihat di dalam alam bawah sadarnya si Shinoa ini, Shinoa-nya itu berbicara dengan Shikama Doji. Kalau biasanya selama ini Shinoa itu berusaha untuk menekan emosinya, menekan rasa cintanya sama Yuichiro, karena seperti yang aku jelaskan di part sebelumnya, kalau misal dia menunjukkan emosinya, maka itu akan menjadi makanan bagi Shikama Doji. Kesadarannya, kekuatannya bakal diambil alih, maka dia berusaha keras untuk nahan semua itu. Tapi sekarang karena Shikama Dojinya melemah, Shinoa bisa dengan leluasa dia bilang, aku mencintai Yuichiro. Dia dengan bebas mengekspresikan rasa cintanya. Shinoa yang terkekang di rantai itu bisa dengan kekuatannya sendiri melepas rantainya. Dan di situ dia kayak mengolok-ngolok si Shikama Doji yang selama ini dia rasa tuh kuat banget gitu ya. Di mata dia tuh bak dewa. Sekarang berlutut tertunduk lemah karena suntikannya itu tadi. Si Shinoa bilang, jarang-jarang aku bisa ngeliat kamu seperti ini, Shi-chan. Atau jangan-jangan mungkin ini juga bagian dari rencana kamu. Atau bukan? Atau mungkin rencana kamu sekarang udah mulai patah, mulai gagal. Mana yang benar? Gak ada yang tahu. Diolok-olok seperti itu sama Shinoa hingga akhirnya Shinoa itu mengeluarkan sabitnya dia, dan langsung si Shikama Doji ngerespon ngeluarin sabitnya dia juga, versi dia sendiri. Sabit Shikama Doji nyerang si Shinoa, tapi dengan kekuatannya Shinoa berhasil menahan semua serangan itu tadi. Shikama Doji kaget gitu kan, karena nggak diduga bahwa obatnya itu tadi bisa nge-nerf dia separah itu, neken dia seperti itu. Shinoa mendekat ke arah Shikama Doji, terus dia nusukin sabitnya dia ke arah Shikama Doji ini tadi. Shikama Doji yang ngerasa dia udah mulai terpojokkan gitu ya, dia langsung ngirim telepati, dia ngirim pesan ke Asuramaru dan iblis lainnya. Dia bilang, ini para manusia sudah mulai melawan, kalian semua cepat harus bisa menangkap iblis Mikaela. Nah, tanpa diduga, ternyata pesan itu tadi bisa didengar sama Shinoa, padahal selama ini nggak bisa. Shinoa mendengar ada kata, ada nama Ashera. Dugaan Shinoa, Ashera berarti Asuramaru, iblisnya Yuichiro. Berarti di situ dia langsung menyimpulkan apakah berarti iblisnya Yuichiro ini jadi kaki tangan alias anak buahnya Shikama Doji. Dengan asumsi seperti itu, dia ngerasa dia harus segera melaporkan permasalahan ini ke Yuichiro alias pemilik iblisnya. Maka dia coba untuk kabur gitu ya, dia mencoba menjauh dan kembali ke kesadarannya. Begitu ada serangan dari Shikama Doji, dia nggak menghindar. Jadi sabitnya itu dia biarkan nusuk ke dia dengan tujuan supaya dia terlempar jauh. Ketika dia udah terlempar jauh, mencoba untuk bangkit gitu ya, dia bangun, dihentikan sama Shikama Doji. Dengan kekuatannya coba dihentikan, tetap tidur. Tetap tertidur, jangan sampai bangkit. Jangan sampai dia menyampaikan informasi itu tadi. Tapi Shinoa yang kali ini lebih kuat dibanding Shikama Doji, melawan dengan keras. Dia coba bertahan sampai ada tanduknya gitu ya. Dia pengen sebisa mungkin dia bangkit. Dan dia dengan kekuatan cintanya pengen menyampaikan informasi itu tadi ke Yuichiro. Kita berpindah ke apartemen, dimana barusan diobrak-abrik sama Guren gitu kan. Tiba-tiba Guren datang memberikan kabar bahwa Mikaela tuh bisa kita selamatkan. Kita akan ubah dia jadi iblis atau senjatanya Yuichiro. Yuichiro yang ngedenger hal itu kaget gitu kan. Itu beneran bisa tuh dibuat kayak gitu. Seneng dong dia, dalam artian berarti Mikaela masih ada di dekat dia nantinya. Tapi kesenangan Yuichiro tadi langsung dihentikan sama Kimizuki. Kamu yakin tak? Kamu bisa percaya sama ini orang lagi? Sama Guren, kamu masih percaya dia? Dia ini loh yang udah ngebunuh Mikaela. Orangnya itu dia. Mengubah Mikaela jadi iblis kamu itu namanya cuma memperalat si Mikaela aja. Itu bukan jawaban, itu bukan solusi. Dan dengan emosi dia bilang ke Guren, nggak mungkin juga gitu Kimizuki bisa percaya lagi sama Guren setelah Guren di depan matanya sendiri ngebunuh adiknya. Ya kan, waktu di Shibuya kemarin
si Mirai itu dibunuh supaya diambil salibnya sama si Guren. Kimizuki langsung cabut pedangnya dia, langsung diserang si Guren, tapi ditahan sama Guren. Tapi dari belakang ada si Yoichi yang udah dengan panahnya dia udah siap untuk nembak ke arahnya Guren. Sama halnya seperti Kimizuki, Yoichi pun juga udah mulai ragu dengan niatan dan tujuan si Guren ini. Karena kalau kalian ingat di Shibuya, Guren bilang tubuh atau jenazah kakaknya Yoichi juga disimpan sama si Guren. Yoichi tanya maksudnya apa? Kenapa kamu sembunyikan jenazahnya dia? Itu bagian dari rencana kamu juga atau enggak? Atau gimana? Di tengah semua emosi seperti itu, si Kuro Tepes ini heran gitu ngeliat para manusia-manusia ini. Dia kayak, ini bukan saatnya kita bertengkar kali gitu, maksudnya nggak penting itu. Bisa kita bahas nanti. Sekarang tujuan kita ini, kita harus bisa nahan si Shikama Doji, progenitor pertama. Ketika si Kuro Tepesnya pengen maju untuk menghentikan secara paksa gitu ya, dengan kekerasan semua manusia-manusia ini, dihentikan sama Mahiru. Si Mahirunya ngentiin Kuro Tepes, dia bilang gak usah ikut campur, tenang aja, pasti bakal teratasi kok. Si Kuro Tepesnya tanya, kamu nih Mahiru yang bakal nyelesain masalah ini? Mahirunya menjawab, bukan aku, tenang, adekku yang berbakat itu, yang mana si Shinoa yang sebenarnya sekarang lagi pingsan itu, dia inilah yang akan menghentikan permasalahan ini. Ketika bilang seperti itu, si Shinoa yang sedang bekerja keras untuk bangkit tadi itu ya dari alam bawah sadarnya, tiba-tiba terbangun akhirnya. Dia melek, dia sadar gitu kan. Terus semua pada seneng gitu kan, ternyata Shinoa udah bangkit lagi. Dan terutama si Yuichiro, karena dia khawatir banget sama Shinoa gitu kan. Shinoanya ngerasa deg-degan gitu, diperhatiin sama Yuichiro. Tapi dia ingat bahwa dia punya sebuah pesan penting yang harus disampaikan. Si Shinoa bilang, aku nggak bisa bertahan lama, ini aku harus segera balik lagi ke alam bawah sadarku supaya bisa nahan si Shikama Doji. Kimizuki dengan emosi bilang tuh ke Shinoa, apa pesan yang mau kamu sampaikan itu apa? Kamu mau bilang kalau kamu itu sebenarnya juga anak buahnya Guren, juga bekerja sama dengan Guren gitu, punya rencana busuk lainnya. Kemarahan Kimizuki ini tadi langsung dipotong, langsung dihentikan sama Shinoa yang bilang, enggak, aku punya pesan penting, kita semua harus sadar, kita harus tahu bahwa semuanya ini yang terjadi sesuai dengan rencana dari progenitor pertama alias Shikama Doji. Semua yang kita lakukan, setiap orang dari kita beraksi selama ini itu sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan sama dia, termasuk Guren, termasuk kakakku. Hingga akhirnya hari ini rencana itu tuh mulai gagal, rencana itu mulai patah. Dan gagalnya rencana ini itu berhasil karena kakakku yaitu Mahiru dan Guren yang kita curigai selama ini itu punya sebuah misi tersendiri. Mereka punya rencana khusus yang sudah mereka siapkan untuk bisa membantai si Shikama Doji. Si Guren mendengar hal itu tadi, kesaksiannya Shinoa mengiyakan gitu kan, bahwa dia sama Mahiru memang punya plan tersendiri, dan minta tuh ke yang lainnya, ke Kimizuki, Yoichi dan semuanya, percayalah sama aku kali ini. Kimizuki mendengar hal itu tadi, dia dilema. Dia bilang ke Guren, aku mau let call, aku mau percaya sama kamu, aku bisa percaya sama kamu, tapi buktinya mana? Buktinya apa? Apa yang bisa aku pegang sebagai jaminan kalau kamu tuh memang orang baik, kamu di pihak kami? Si Guren langsung bilang, salahkan aku. Katastrofi atau kehancuran umat manusia beberapa tahun lalu itu, salahkan aku, itu kesalahanku. Semua kehilangan, semua kesedihan, semua kemarahan, kebencian kalian, tumpahkan semua ke aku. Andai dulu aku nggak melakukan tindakan bodoh, katastrofi nggak akan terjadi, kehancuran nggak akan terjadi. Orang-orang yang kalian sayangi masih tetap selamat, bisa bersama dengan kalian. Si Mahiru yang sejujurnya aku nggak ngerti apakah dia itu visible gitu ya, bisa dilihat sama yang lain atau enggak. Si Mahirunya mendekat ke arah Guren, dia pegang si Guren itu, dia bilang, bukan salah kamu. Si Gurennya tapi tetap dengan keras kepala dia bilang, semua tetap salahku. Aku harusnya dulu biarin teman-temanku mati, aku harusnya dulu mati, tapi aku dengan egois mengorbankan semua umat manusia demi bisa membangkitkan teman-temanku kembali. Padahal ya mereka nggak mau dibangkitkan kembali, aku yakin. Dan itu semua kesalahanku, itu kebodohanku. Silahkan kalau kalian punya kemarahan, tumpahkan ke aku, itu memang semua salahku. Dan karena itu, sekarang aku ingin membangkitkan kembali umat manusia. Seperti yang dia bilang dulu, dia pengen ngebangkitin umat manusia kembali. Di saat itulah Kimizuki, Yoichi yang sebelumnya cukup keras gitu, akhirnya mulai melunak, melihat bahwa Guren tuh sebenarnya juga berjuang gitu loh. Dia juga tersakiti sebenarnya dengan pilihan dia sendiri, dan selama ini dia berjuang sendirian dengan Mahiru
demi bisa menyelamatkan umat manusia kembali dan mengalahkan si progenitor pertama ini. Si Guren akhirnya dengan rendah hati dia bilang, Yuichiro, Mitsuba, Shinoa, Kimizuki, Yoichi, semuanya aku minta tolong sama kalian, percaya sama aku kali ini. Setelah ngomong kayak gitu, momen ini pun dipatahkan sama Shinoa yang mengabarkan info selanjutnya, dimana dia bilang, itu tadi, Yusan, Asuramaru ini kelihatannya memihak ke Shikama Doji. Karena Shikama Doji tadi menyebutkan nama Ashera dan dia memberikan sebuah perintah ke dia. Dan perintahnya adalah untuk mengejar dan menangkap iblis Mikaela. Mendengar hal itu, kru Tepes kaget gitu kan. Kenapa kok malah kakaknya ini bersekongkol sama Shikama Doji? Dan terlebih Yuichiro langsung masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dia langsung cari Asuramaru. Dia panggil Asuramaru. Tapi alam itu kosong, cuman ada begitu banyak peti jenazah, yang mana itu peti jenazahnya Kisekio sebagai portal masuk ke alamnya si iblis Mikaela. Si Yuichiro awalnya masih tenang gitu kan, masih coba dipanggil-panggil Asuramaru. Dia mencoba bilang nggak mungkin lah gitu, katanya si Shinoa kamu jadi jahat nih, katanya kamu mihak sama Shikama Doji, nggak mungkin kan ya, kamu tuh kan temanku, Mika kan keluarga kita. Sampai coba beberapa kali dipanggil nggak ada jawaban sama sekali. Yuichiro-nya mulai agak kesel gitu kan, coba dipanggil lagi dengan lebih keras, dan di saat itu karena nggak ada jawaban sama sekali, Yuichiro sadar mungkin yang disampaikan sama Shinoa memang benar adanya. Dia kembali ke alam kesadarannya dia langsung cari semua orang lainnya, dia coba omongin hal itu tadi. Dan semuanya itu ternyata lagi ada di luar apartemen. Jadi di tanahnya itu mereka semua lagi ngegambar sebuah lingkaran sihir. Yuichiro-nya keluar gitu kan sambil memberitahu hal itu tadi, bahwa Asuramaru nih nggak ada, aku panggil-panggil nggak ngerespon. Kelihatannya emang dia pergi. Setelah ngomong kayak gitu, Yuichiro kaget gitu kan, ini kenapa kok pada gambar-gambar semua, ada lingkaran gede di lapangan gitu kan. Dia tanya ke Guren, ini buat apa? Si Guren ngejawab, nggak usah kebanyakan ngomong, udah bantu aku aja sekarang. Ini lingkaran sihirnya buat ritualnya untuk mengubah iblis Mikaela jadi iblis kamu. Cepetan kamu tolong aku gambar lingkarannya lebih gede lagi. Semua anggota tim Shinoa membantu gitu kan. Tapi si Yuichiro-nya agak kebingungan, ini harus gambar apa ya kalau saya boleh tahu ya. Dan itu terjadi karena dulu waktu di akademi, waktu sekolah dulu ya, waktu si Guren itu ngajarin soal lingkaran sihir, Yuichiro sebagai anak blow-on dan owner nggak pernah merhatiin dan cuman bikin keributan di kelas. Makanya dia nggak ngerti ini harus gambar apa gitu, karena dulu nggak dapat pendidikannya dia. Dan ternyata nggak cuma Yuichiro doang, Yoichi yang kelihatannya anak manis gitu ya, anak pandai gitu, ternyata dulu juga nggak merhatiin. Dan akhirnya ya udah gitulah ya, dibiarin lah dua orang ini yang nggak ngerti apa-apa, nggak usah ya bantu gambar. Si Kimizuki sama Mitsuba akhirnya ngebantu gambar lingkarannya. Akhirnya digambar gitu kan, makin gede, udah jadi semua. Kemudian si Mahirunya kayak ngeluarin beberapa kertas sihir gitu ya, kertas segel, ditebar kemana-mana itu di lingkarannya itu tadi. Terus kemudian dia ngeluarin dari dadanya, dari dalam dadanya pedang, yang mana itu adalah pedangnya Mikaela. Dikeluarin, ditancepin di tengah-tengah. Sementara itu kita bergeser ke Shinoa yang diseret sama Krul Tepes dengan tujuan supaya Shinoa ini bisa dijauhkan dulu dari kerumunan, physical distancing gitu ya, supaya Shinoa-nya bisa fokus neken Shikama Doji dalam tubuhnya dia, dalam alam bawah sadar dia. Tapi sama Krul Tepes diseret gitu kan, dan Shinoa-nya agak komplain, ini bisa kan ya, caranya nggak harus diseret, bisa kan ya bu ya. Si Krul Tepesnya tapi udah diem, kamu manusia nggak usah kebanyakan ngomong, fokus aja buat neken itu si progenitor pertama. Tapi kemudian Shinoa-nya tanya lagi nih ke Krul Tepes, Ratu Vampir aku minta maaf ini, aku mau tanya, si Ashera alias Asuramaru itu kan kakak kamu ya kan? Kok dia tiba-tiba berkomplot sih sama Shikama Doji? Ada masalah apa antara kamu sama dia? Ada hubungan apa antara dia sama Shikama Doji? Krul Tepesnya terbungkam tanpa jawaban, dan kita langsung bergeser ke alam mimpinya iblis Mikaela, dimana iblis Mikaela ini udah kedatangan, diinvasi sama para iblis lainnya, terutama Asuramaru. Asuramaru ini jadi strikernya, jadi penyerangnya. Si iblis Mikaela dikejar terus-terusan, dibuntutin sama Asuramaru. Si Asuramaru coba nyerang tapi berhasil dihindarin, dan si iblis Mikaela yang ngeluarin beberapa salib gitu ya, sebagai kekuatannya dia, diserang ke arahnya Asuramaru. Setelah Asuramaru terlempar jauh, dia kembali lagi muncul kembali mencoba untuk menyerang, dan tujuan utamanya dia sebenarnya adalah rumah pantinya si Mikaela sama Yuichiro. Jadi rumah panti asuhan Yakuya ini, kalau si Mikaelanya sama Yuichiro-nya ini bisa dibunuh gitu ya, bisa dikendalikan, selesai udah. Dunia kayalan ini, dunia fantasi iblis Mikaela bakal lenyap. Maka si iblis Mikaela berjuang keras untuk mempertahankan dunia ini, dan dia tuh bisa dengan kekuatan ilusinya, jadi karena ini dunianya dia gitu ya,
dia dengan bebas mengendalikan apa yang terjadi di dunia ini. Si Asuramaru itu mencoba mendekati rumah panti asuhannya ini tadi, tapi tiba-tiba menjauh rumah panti asuhannya. Karena itu tadi, ini adalah dunianya iblis Mikaela, jadi bisa dikendalikan semaunya. Ketika si Asuramarunya mencoba mendekati lagi ke panti asuhannya itu, tiba-tiba si iblis Mikaela ngebuat gedung gede banget di depan mukanya dia. Ditebas itu tembok gedungnya, dia masuk, dia lari-lari gitu di dalam gedungnya itu tadi. Dia lari ke arah lift, diserang liftnya, dia turun gitu kan, pokok dia bergerak ke sana kemari. Akhirnya karena si iblis Mikaelanya kesel gitu kan, ini bajingan lari kemana-mana, udah langsung diselesaikan aja sama dia. Gedungnya itu tadi yang segede itu dibelah dua akhirnya sama dia, supaya ketahuan ini Asuramaru ada di mana. Setelah tertebas kayak gitu, tiba-tiba si Asuramarunya manggil ke Kiseki-o. Dia tanya, kamu udah kelihatan belum di mana lokasinya? Si Kiseki-o tiba-tiba merespon, aku udah tahu di mana lokasinya. Lokasi yang dimaksud ini lokasi panti asuhannya itu tadi. Terus kemudian si iblis Mikaelanya mencoba menggunakan serangan pamungkas gitu ya, supaya ini segera mati aja ini si Asuramarunya. Dia ngeluarin salib dan langsung dilemparin ke arahnya si Asuramaru. Si Asuramaru yang tanpa pijakan kemana-mana, nggak bisa menghindar sama sekali, tertancap salibnya itu. Tapi ternyata di belakangnya dia muncul peti jenazah yang mana portal. Dan di situ sebenarnya si Asuramaru itu menjalankan rencananya dia. Jadi si Asuramaru itu tadi, dia masuk ke gedung itu tadi terus lari ke sana kemari, itu memang rencananya dia menjadi pengalih perhatian. Di sisi lain, di tempat lain, Kiseki-o sama Gekowin itu mencari tahu di mana lokasi panti asuhannya. Makanya begitu udah ketahuan, si Kiseki-o langsung buka peti jenazah itu tadi di belakangnya si Asuramaru. Dan di saat itu, dengan hempasan salibnya itu tadi, si Asuramaru terlempar masuk ke dalam portalnya itu tadi dan keluar di dalam panti asuhannya. Iblis Mikaela baru sadar gitu kan kalau ternyata dia masuk dalam jebakan itu tadi. Dan ketika dia mencoba untuk ngejar ke panti asuhannya, tiba-tiba lengan kiri dia ditembak sampai putus. Dan yang nembak jelas adalah Gekowin. Jadi ini pertempuran 3 lawan 1 memang. Si iblis Mikaela nggak mungkin bisa menang. Dan di saat itu Asuramaru muncul di hadapan Yuichiro dan Mikaela kecil yang ada di dalam alam mimpinya si iblis Mikaela. Begitu dua bocah ini kalah, saat itu iblis Mikaela auto kalah. Setelah itu kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk kali ini. Semakin panas menuju arah baru gitu ya. Silahkan dinantikan seperti biasa Sabtu depan. Silahkan di like videonya kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman kalian. Dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang menikmati 5 konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashi masu.